Bab 910. Terjadi sesuatu pada macan tutul ungu. Setelah melihat macan tutul ungu menahan serigala putih, warrior yang melesat menuju Wu Ying. Sementara Leviana sang segera bergerak dan sampai ke tembok kota yang kosong, lalu membuat sidik jari yang aneh di kedua tangannya sambil berteriak, semua murid halaman dalam mengikuti perintah. Bentuk formasi pengikat, guntur menghancurkan dunia. Seiring dengan suara Leviana sang, banyak siswa dari halaman dalam segera mengikuti simpul mudra. Dalam sekejap, guntur dan kilat merobek awan di langit dan mengalir turun dari langit. Setiap guntur dan kilat yang jatuh, setidaknya ratusan siluman monster langsung dimusnahkan dengan kekuatan yang mengerikan. Tapi sebelum bertahan untuk sementara waktu, wajah para murid halaman dalam itu mulai pucat. Di bawah, warrior yang bertarung langsung dengan Wu Ying itu. Tidak ada siluman monster yang berani campur tangan, dan juga tidak bisa ada yang bisa ikut campur. Boom! Terdengar suara yang keras, dan warrior yang dan Wu Ying berpisah. Gelombang udara yang kuat tiba-tiba menyebar di tempat, dan beberapa siluman monster yang tidak bisa menghindar langsung hancur oleh gelombang udara itu. Saat melihat adegan itu, banyak siluman monster yang takut untuk mendekati warrior yang dan wanita itu. Semuanya mundur ke samping dan membuat ruang besar untuk mereka berdua. Wu Ying memegang belati di tangannya dan berjalan ke arah warrior yang sambil berkata, hanya kamu yang dapat hidup begitu lama di tanganku dengan kekuatan alam kaisar selama ini. Aku harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat. Jika kamu mencapai setengah suci tingkat tinggi di masa depan, kamu mungkin dapat benar-benar melawanku, tetapi sekarang kamu masih terlalu lemah. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Wu Ying langsung menghilang di tempat. Pada saat yang sama, wajah warrior yang sedikit berubah. Dia memegang pedang dewa barbar di tangannya dan berbalik untuk menghadang. Terang. Suara besi berbenturan jelas terdengar, dan warrior yang terkejut hingga terus termundur, tetapi tidak ada orang sama sekali di depannya. Pada saat berikutnya, warrior yang tiba-tiba berbalik lagi, dan kemudian menebaskan pedang dewa barbar di tangannya. Terang. Terdengar suara yang keras, dan arah mundur warrior yang berubah. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depan dan di belakang warrior yang saat ini. Warrior yang tampaknya bertarung dengan udara, dan itu sangat aneh. Dengan seperti itu, pertempuran berlangsung selama hampir 15 menit. Dalam 15 menit itu, warrior yang benar-benar tertekan. Tidak hanya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi puluhan noda darah muncul di tubuhnya. Boom! Sebuah jiwa pedang meledak keluar dari warrior yang. Setelah munculnya jiwa pedang, pertempuran antara warrior yang dan Wu Ying segera berhenti. 10 meter di depan warrior yang, Wu Ying entah kapan telah berdiri di sana. Sambil melihat warrior yang, Wu Ying berkata dengan pelan, jiwa pedang langit peringkat ketiga memang sangat kuat, tetapi jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Warrior yang menatap bayangan di belakangnya, lalu tertawa kecil dan berkata, aku mengerti mengapa kamu begitu cepat. Ternyata bayanganku yang salah. Jika aku benar, kekuatan hukummu seharusnya berhubungan dengan bayangan, tidak, seharusnya berhubungan dengan malam yang gelap, karena ketika berkelahi denganmu, aku merasa ketika kamu berada di tempat yang tidak ada cahaya, kekuatanmu meningkat setidaknya 10 kali lipat. Hukum kegelapan. Wu Ying berjalan menuju warrior yang lagi dan berkata, di mana tidak ada cahaya, itu akan menjadi tempatku. Setelah mengatakan itu, dan Wu Ying menghilang di tempatnya. Kali ini,
warrior yang sudah siap untuk waktu yang lama. Pada saat Wu Ying menghilang, matanya tertuju pada bayangannya. Seperti yang dia pikirkan, bayangannya berubah menjadi seorang wanita pada saat ini. Wanita itu adalah Wu Ying. Warrior yang menggerakkan tubuhnya dan langsung menghilang di tempat, tapi Wu Ying masih berada di belakangnya seperti tidak bisa lepas darinya. Warrior yang tidak memilih untuk melawan Wu Ying lagi, melainkan menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi cahaya pedang sambil melesat ke kejauhan. Dalam sekejap, warrior yang dan Wu Ying menghilang di bawah tembok kota. Setelah meninggalkan pasukan serigala, warrior yang berhenti. Saat ini, hari sudah gelap dan hutan lebat ada di sekitarnya. Selain itu, cahaya bulan tidak bisa menembus sama sekali. Oleh karena itu, tempat itu benar-benar gelap. Wu Ying tidak melakukan apa-apa kali ini, melainkan berhenti tidak jauh dari warrior yang. Di matanya, ada sedikit kebingungan, tidak ada cahaya di sini. Aku di sini, dan kekuatanku akan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika kamu memiliki jiwa pedang yang melindungi, itu juga tidak bisa tahan. Aku sangat penasaran, kenapa kamu melakukan ini? Warrior yang tersenyum dan berkata, karena di sini, aku dapat mengekspos kekuatanku tanpa memikirkannya. Oh. Wu Ying mengangkat alisnya dan berkata, aku ingin tahu, kartu truf apa yang memberimu kepercayaan diri dan keberanian seperti itu, apa kamu akan memperlihatkannya padaku? Oke. Warrior yang maju selangkah. Seiring dengan langkah itu, segala sesuatu di sekitarnya menjadi diam. Tidak ada lagi serigala yang mengaum di kejauhan, tidak ada suara bising di sekitarnya, dan bahkan suara angin pun tidak ada. Sunyi senyap. Domain, dari. Di malam yang gelap, tiba-tiba ada suara terputus-putus dari Wu Ying. Suara itu tidak setenang sebelumnya, tetapi terdengar ngeri. Tak lama kemudian, semuanya kembali normal, dan keduanya masih di posisi yang sama. Ada saat keheningan. Pakaian warrior yang tiba-tiba pecah, dan darah yang tak terhitung mengalir keluar dari tubuhnya. Warrior yang langsung menjadi manusia berdarah. Domain pedang, hukum kecepatan. Wu Ying memandang warrior yang dengan mata yang terkejut dan tidak bisa dipercaya. Tak lama kemudian, warna matanya mulai menghilang, dan setelah beberapa saat, tidak ada warna di matanya. Pada saat yang sama, semburan darah keluar dari tenggorokannya. Aku masih meremehkan musuh. Warrior yang menutup matanya perlahan. Sebenarnya, meskipun Wu Ying meninggal, dialah yang hampir mati sebelumnya. Ya, dia hampir terbunuh di depan domain pedang dan hukum kecepatan. Dia tidak menyangka bahwa hukum kegelapan lawan begitu mengerikan sehingga dia hampir melepaskan diri dari penekanan domain pedangnya. Pada saat sebelumnya, dia benar-benar merasakan kengerian hukum kegelapan. Di malam yang gelap, seluruh malam yang gelap berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Kekuatan itu menyebar, dan jika tidak ditekan oleh domain pedangnya, dia akan langsung dicekik berkeping-keping oleh kekuatan itu. Bahkan dengan penekanan domain pedang, dia masih terluka parah. Sementara jika dia hanya mengandalkan domain pedang tanpa hukum kecepatan, dia juga pasti akan mati. Karena kekuatan hukum lawan sudah melebihi kemampuan domain pedang. Tentu saja bukan berarti domain pedang lebih lemah dari kekuatan hukum, tetapi alamnya lebih lemah dari lawannya saat ini. Alasan utama mengapa domain pedang tidak menekan hukum kegelapan itu adalah perbedaan alam antara dia dan Wu Ying. Dia adalah alam kaisar tingkat 1, dan Wu Ying adalah setengah suci tingkat tinggi. Tentu saja, itu bukan alasan.
Jika dia benar-benar bisa memperhatikan lawan sebelumnya dan bukan memilih untuk datang ke tempat yang menguntungkan lawannya ini, dia mungkin akan terluka, tetapi tidak akan pernah hampir dibunuh oleh lawan seperti sebelumnya. Sederhananya, dia agak mencari mati kali ini. Tapi untungnya, kejadian ini menyadarkannya akan satu hal, yaitu meski memiliki domain pedang dan kekuatan hukum, tetapi itu juga bukannya tidak terkalahkan. Satu hal lagi, yaitu alamnya saat ini terlalu rendah. Jika alam rendah, ketika menghadapi setengah suci tingkat tinggi, mungkin tidak memiliki efek apapun, tetapi ketika bertemu dengan master yang sebenarnya seperti Wu Ying ini, itu akan menunjukkan perbedaannya. Setelah sekian lama, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke mayat itu. Dengan gerakan tangan kanannya, ia mengumpulkannya ke dalam ruang sarung pedang kuno. Setelah memasukkannya ke dalam sarung pedang kuno, warrior yang tidak langsung memilih untuk kembali ke kota Yunhai, melainkan duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. Dia tahu kemampuan macan tutul ungu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan serigala putih, jika dia ingin lari, 10 serigala putih juga tidak bisa mengejarnya. 1 jam kemudian, luka seluruh tubuh warrior yang telah ditangani oleh energi ungu, dan dia hampir sembuh. Tapi dia masih terus mengeluarkan batu energi tingkat unggul untuk diserap, karena dia menunjukkan tanda-tanda terobosan. Setelah pertempuran tadi, dia memahami pentingnya alam. Setidaknya, kekuatan domain pedang meningkat seiring dengan alam. Sebelumnya, jika dia setengah suci, bahkan jika kekuatan kegelapan lawan 2 kali lebih kuat, dia pasti tidak akan bisa menggoyahkan domain pedangnya. Alam harus ditingkatkan. Waktu berlalu, dan ketika semua batu energi tingkat unggul hampir habis, aura keluar dari warrior yang, segala sesuatu di sekitar warrior yang langsung terguncang menjadi kehampaan oleh aura itu. Warrior yang bangkit dan menghela napas. Alam kaisar tingkat menengah. Alam adalah landasan kekuatan seseorang. Jika tidak ada alam, bahkan jika memiliki domain pedang, kekuatan hukum atau keterampilan hitam, semuanya tidak ada apa-apanya, karena hanya jika kamu memiliki alam yang tinggi, kamu baru dapat menggerakkannya. Setelah menangani masalah di sini, aku harus mundur untuk sementara waktu untuk menaikkan alam ke tingkat atas alam kaisar. Warrior yang membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya. Kekuatan wanita berpakaian hitam itu tidak bisa dikatakan tidak menakutkan, tetapi meskipun demikian, lawannya masih di bawah Kazulou. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Kazulou. Jika kekuatannya tidak segera ditingkatkan, apa yang akan dia lakukan untuk melawan lawan? Bagi warrior yang, sejak Sekte Suci Awan memaksa Irene An untuk menikah dengan Kazulou, Sekte Suci Awan adalah musuhnya. Sementara sampai sekarang, dia telah membunuh begitu banyak orang di Sekte Suci Awan, dan bahkan wanita Kazulou. Lawannya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Siapa yang bisa membunuh, itu tergantung pada kekuatan dia dan lawan. Pada saat ini, rasa panik yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati warrior yang tanpa peringatan. Warrior yang tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, seolah-olah dia telah ditikam dengan pisau. Macan tutul ungu. Warrior yang merasa ngeri. Ketika menggerakkan tubuhnya, dia langsung menggunakan hukum kecepatan dan bergegas menuju kota Yunhai. Kurang dari 1% dari waktu, warrior yang muncul di bawah kota Yunhai. Ketika warrior yang muncul di bawah kota Yunhai, adegan di depannya membuat matanya langsung merah. Di atas kota Yunhai, tubuh besar macan tutul ungu terjerat dengan rantai ember hitam yang dipernis tebal.
Di ujung lain dari rantai hitam itu adalah seorang pemuda berjubah kuning. Pada saat ini, serigala putih di bawah sedang memukuli macan tutul ungu dengan cakarnya dengan gila. Pada tubuh macan tutul ungu, sudah ada noda darah yang banyak, dan rambut ungu aslinya telah berubah menjadi warna merah darah saat ini. Bukan hanya itu, salah satu sayap macan tutul ungu sudah tidak ada lagi. Bersambung.